Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun ma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, rabbi zidna ilman, rabbi zidna ilman. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu ayah bunda para jamaah semua insyaallah dimuliakan oleh Allah. Puji syukur alhamdulillah kita sudah masuk di hari yang ketiga dari saum ibadah Ramadan kita, dan alhamdulillah kita masih dicurahkan rahmat oleh Allah yang luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena mulai dari hari pertama kita sudah menghadapi saum Ramadan dengan udara yang sangat bersahabat. Bahkan sampai hari ini di sore hari yang berkah ini hujan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya di tengah-tengah wabah musibah corona yang sedang kita hadapi, Allah berikan kelenggangan kepada kita berpuasa di bulan Ramadan ini dengan cuaca yang sangat-sangat kondusif luar biasa. Kita sampaikan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salam teriring salawat tercurahkan kepada junjungan kita suri tauladan umat, sosok manusia yang paling agung. Beliau adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan insyaallah kita semua para pengikutnya hingga akhir zaman. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita kelak semua bisa berada di padang mahsyar, bisa bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu semasa hidup ini perbanyaklah bersolawat, karena begitu banyak cerita-cerita, kisah-kisah kepada yang telah sampai kepada kita semua, baik dari zaman terdahulu sampai dengan zaman saat ini, bahwa fadilah bersolawat itu luar biasa. Salah satunya cerita dari Habib Lutfi bin Yahya tentang fadilah seorang yang rajin bersolawat. Ketika wafat kuburannya dibuka, papannya masih bagus, kain kafannya masih bagus, jasadnya masih utuh. Rupanya ketika ditanya dengan ahlinya, beliau sehari semalam tidak pernah tidur sebelum menyelesaikan sholawat 6.000 kali kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berwaulah itu kita dengar, ya 6.000 saya tak tidur lagi, karena kita ni belum digawe. Kalau berpikir, wong tidak perlu dipikirkan tapi digawe ke. Jadi 6.000 itu pecah sedikit, atau paling tidak minimal setiap hari 100 sholawat, 100 agak lemak 200, 200 agak lemak 500, 500 agak lemak naik 1000. Itu caranya. Jadi segala sesuatu itu pelan-pelan. Tapi aman belum bersolawat sudah kamu pikirkan, selesai. Kamu nak minta amalan, Ustaz, aku ni buntu terus, hutang banyak Ustaz, mana sampai pacak ngelunasinya. Kita tunjuk amalan dari Maulana Al-Habib Sagab, ada namanya salawat sajaratun nukud. Apa salawat sajaratun nukud itu? Salawat itu ya salawat, sajaratun itu pohon, nukud itu duit. Yang ngasih salawat ini Maulana Al-Habib Sagab, ya. Diberikan ijazah secara terbuka kepada kita untuk mengamalkan salawat ini. Bacanya 400 kali. Belum lagi amalan lah betul ya Ustaz 400 kali. Nah, tidak kuat Ustaz. Kayo galak. Lah, kayo galak macam selawat dah galak, selesai. Siap-siap kelaling guys, modal kawan kayo galak baca selawat. Nah, jadi segala peramalan yang kita lakukan insyaallah kalau kita istiqomah, dia akan mendatangkan karomah. Al-istiqomah ja'alah karomah, ya. Ustaz, apa dia salawat sajaratun nukud tu? Kaget iya nak tunjuk tahu, kita nak bahas kitab bidayah ini. Baik kawan-kawan semua yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, kita akan masuk di pasal yang ketiga di hari yang ketiga ini tentang bab tata cara berwudu. Ini penting. Kenapa saya bilang penting? Al-wudu'u miftahul shalah wa sholatu miftahul jannah. Wudu itu kuncinya salat, salat ini kunci buka surganya Allah. Jadi ceramah sore hari ini bolehlah didengarkan buat orang-orang yang dia ngerasa sudah sholat terus tapi hidupnya tidak senang-senang.
Wa'mur ahlaka bis salati wasbir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Kata Allah, perintahkan kepada ahlimu untuk melaksanakan salat dan bersabarlah atasnya. La nas'aluka rizqa, tak usah nanya rezeki. Kalau bahasa kita tak usah nanya duit. Nahnu narzuquka, kami yang ngenjui. Jadi kalau kita laksanakan salat dengan baik dan benar, maka sebenarnya urusan rezeki itu lancar. Makanya Allah katakan, walau ana ahlal qura aman wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalaulah satu penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepadaku, kata Allah, ku bukakan keberkahan pintu dari langit dan bumi. Jadi masalah, kita ini salatnya jalan terus, tapi tidak benar dan tidak mau berusaha membeneri. Ada pelajaran bab fikih di musola masjid kita, lah berteriak, oh, aku dari SD belajar bab solat ini loh, salah pula. Aku dari kecil lah belajar bab solat. Iya lagi kecil, cuma kau tuh hadir, tidur, sekolah, dan dengar ke minggat terus. Biar dari kecil belajar solat, tak paham-paham. Nah, makanya guru-guru kita ngadakan pengajian-pengajian di langgar-langgar, musola-musola masjid, meloi. Kenapa? Karena bab ini sangat penting. Kata Imam Al-Ghazali, jika engkau selesai dari beristinja dan hendak sholat, maka engkau wajib berwudu. Jadi setelah selesai kita beristinja, lalu kita akan melaksanakan sholat, maka tidak sah sholat kita kalau kita belum berwudu. Maka hukumnya wajib kita mengambil wudu. Jangan lupa bersiwak dengan menggunakan kayu siwak atau kayu yang lain. Boleh juga dengan kain kasar dan sebagainya, karena sesungguhnya bersiwak adalah mensucikan mulut, disenangkan oleh Rasulullah SAW dan dibenci oleh setan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, as-salatu bis-siwak afdalu min sab'ina salatin bila siwak. Jadi kata Rasul, kalau kamu ngambil wudu nak salat, lalu jangan lupa pakai siwak. Siwak itu ada batang kayu namanya siwak. Apa yang ada di pasta gigi itu ada di siwak. Tapi apa yang ada di siwak, kandungan yang ada di siwak belum tentu ada di pasta gigi. Makanya bersiwak itu lebih utama. Ada kayu dicocok-cocok ke gigi kita. Jadi itu dilakukan oleh Rasulullah. Pokoknya kalau kita galak nyengok habaib-habaib, ustaz-ustaz, guru-guru kita tuh, galak nyiwak-nyiwak macam ini. Apa namanya? Mereka sedang melaksanakan sunnah yang diajarkan Rasulullah. Dan hebatnya bersiwak ini justru lebih hebat pahalanya dari 70 solat tanpa siwak. Jadi kalau kamu solat sekali tidak ada pakai siwak, dengan 70 kali solat pakai siwak, itu lebih hebat solat pakai siwak 70 kali lipat. Masya Allah keutamanya. Atau boleh juga dengan kain kasar. Ada galak kita jenguk ustaz-ustaz, kayak guru-guru kita kan pakai sorban di ini kenyang. Nah, kadang kan pakai baju ni lah. Kalau aku ni galak lupa mau siwak, tak tahu. Padahal siwak aku taruh kalau kadang di mobil taruh di rumah tu. Kadang lupa nak ngawak itu. Masih banyak dosa ini, banyak belis badan ni. Atau kadang juga lucu, kadang kita taruh sini karena mungkin belum terbiasa bersiwak tadi baru takbir, Allah lupa. Ya Allah siwak macam kita. Nah, ketika kita lupa bawa siwak, kita teringat nak bersiwak, boleh kita menggunakan kain kasar. Salah satunya kain baju yang kita bawa salat. Ini siwakan di gigi kita, ya. Ada tai gigi ustaz. Oh, berarti tak sikat gigi kau tu. Menbolok, ada tai gigi. Diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asuqa ala ummati la amratuhum bisiwak fi kulli salat." Kata Rasul, kalulah bukan karena khawatir memberatkan umatku, maka sudah kuwajib ke mereka ini bersiwak tiap hari nak salat. Saking kebesarnya keutamaan solat. Tapi Rasul takut kalau tiap hari beliau melakukan siwak ini lagi, merintahkan melakukan siwak, maka itu dianggap wajib. Jadi makanya Rasul katakan, laula an asyqa ala ummati la amratuhum bisiwak fi kulli salatin. Kalau bukan karena khawatir memberatkan umatku, maka aku akan wajibkan mereka bersiwak setiap kali hendak solat. Jadi Rasul ini sebenarnya sangat-sangat pengertian dengan kita. Salat 50 kali sehari semalam, beliau mintakan kepada Allah untuk dikurangi. Bersiwak ini pahalanya besar, tapi beliau tidak wajibkan, perintahkan kepada kita setiap hari. Ngapa? Beliau takut berat. Yo, laju urung baru nak salat, no belum siwak, balik dulu ngambil siwak. Yo, kalau ada jualannya, kalau dong balik umroh, banyak yang ngawak siwak. Ini umroh lah tutup, haji belum tahu nasibnya, manu ganti lagi nak ngawak siwak, manu mencarinya. Langsung ambil batang jambu atau batang apa, tapi khasiatnya beda, ya.
Diriwayatkan pula bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Umirtu bisiwaki hatta khasitu an yuktaba alayya." Aku diperintahkan bersiwak hingga aku khawatir kalau nantinya diwajibkan atas diriku. Jadi Rasul diperintahkan oleh Allah untuk bersiwak. Makanya Rasul sampai khawatir, takut-takut dia umat aku diwajibkan juga bersiwak ini. Ketika berwudu, hendaknya engkau duduk dalam keadaan menghadap ke arah kiblat dan di atas tempat yang tinggi agar engkau tidak terkena percikan air. Jadi pengurus-pengurus masjid ini terutama ketika membuat tempat berwudu usahakan artinya tidak wajib ya mentana terbatas di mana tempatnya baik. Usahakan bisa menghadap ke arah kiblat sehingga kemudian yang berwudu mereka bisa menghadap ke arah kiblat. Berilah kursi buat kencak kursi batu congkokan duduk itu supaya orang bisa duduk. Atau boleh tempat nyampaknya banyu itu dinaikkan batu kurang lebih 20 sampai 25 cm lah. Dinaikkan tinggi sedikit sehingga orang berwudu cucian airnya ini nyampaknya ke bawah situ tidak ada mercik ke mereka lagi. Ngapo menghindari najis. Lalu kemudian bacalah doa berikut ini kata Imam Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min namazati syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Doa yang luar biasa nih menyebut namamu ya Allah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan dan aku berlindung kepadamu jika mereka mendatangiku. Jadi dari bisikannya kita berlindung, kalau dia datang kita berlindung dengan Allah. Karena ada baik setan-setan ini tak bantah kadang sama cak Ramadan tahun ini agak geli ya tahun Ramadan. Biasanya kan kalau setiap Ramadan tuh kan kita galak dengar guru-guru kita ceramah setan-setan tuh dikurung selama bulan suci Ramadan. Ini terbalik, mainnya hari kita yang dikurung. Yang jangan jadi setan kalau kamu ini menggali ya. Kalau dulu kan biasanya setan boleh dikurung bulan Ramadan ini kita kurung wong, tidak boleh di keluar rumah. Tapi insya Allah mudah-mudahan bukan setan kamu dikurung tuh singgung kalau pula yang di rumah aja mentu kalau ya. Nah, jadi apa namanya tuh setan-setannya ada yang tekak dia masih datangi, maka dengan doa tadi kita berdoa. Basuhlah kedua tanganmu 3 kali sebelum memasukkannya ke dalam bak air dan bacalah doa berikut ini. Jadi sebelum masukkan tangan kita ke dalam bak air, masukkan bak air ini bak yang lebih dari 2 kulai, yang besar, yang lebar. Kalau kita di Palembang ini ada Masjid Mahmudiyah. Kalau Masjid Agung dulu ada juga kambang tengah-tengah yang besar. Kalau sekarang Masjid Mahmudiyah. Mahmudiyah itu kita berwudu ada kambang besar di masjid itu. Duduk situlah kita, duduk sebelum masukkan tangan ke dalam banyu itu dibersihkan dulu, lalu baca doa berikut ini. Allahumma inni as'alukal yumna wa barakata wa a'udzubika min su'umin wa halaqah. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu kekuatan untuk ibadah dan keberkahan dan aku berlindung kepadamu dari kejelekan dan kerusakan. Itu doa ketika kita memasukkan tangan ke dalam bak air tadi. Lalu kemudian setelah selesai masukkan bak air, kita akan memulai pencucian wudu. Jadi kita kumur-kumur, hidung, ini sunnah kalau ini. Yang pertama kali dibahas adalah bab niat. Di dalam kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair dijelaskan niat itu qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Niat itu menyengaja berbuat sesuatu serempaan dengan gawinya. Apa gawe kita wudu ini? Membasuh wajah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah fausilu wujuhakum. Maka yang urutan pertama kali di dalam berwudu ini yang pertama kali dicuci adalah muka. Kumur-kumur Ustaz, hidung Ustaz. Itu hukumnya sunnah. Yang kita bahas ini yang hukumnya wajib rukun wudu. Maka kemudian berniatlah menghilangkan hadas atau berniat untuk dapat diperbolehkan sholat. Niat dilaksanakan bersamaan dengan membasuh wajah. Karena niatu qasdu syai' muqtarinan bi fi'li tadi. Jadi waktu nyampakkan banyu di muka, di sinilah kita berniat nawaitu doa li rabbil hadas al-asghar ala jamil badan lillahi ta'ala, atau sengaja aku berwudu ya Allah untuk mengangkat hadas besar dari seluruh tubuhku ini. Jadi serempaan, bukan niat itu ketika nyuci tangan cukup bismillah, kumur-kumur cukup bismillah cedong. Nah, waktu niatnya waktu nyuci muka, serempaan air nyampak ke muka, serempaan itu kita pasang nih
pasang niat. Lalu kemudian ketika air nyampe ke engkau tadi, bacalah doa Allahumma anni ala tilawati kitabika wa qasrati dzikri laka wasabbitni bi khawli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi memang ulama-ulama terdahulu itu luar biasa. Makanya mereka berwudu itu tidak ada pecah kita ya. Kalau kita ni berwudu mana jangan kecap. Kalau mereka tuh ya Allah luar biasa nian. Mereka tuh berwudunya nyantai, teratur bener. Apa namanya tuh? Ada doa yang mereka baca. Bayangkan ini, baru nyuci muka bela diajari doanya, ya Allah, berilah aku pertolongan untuk dapat membaca kitab-Mu dan memperbanyak ingat kepadamu serta teguhkan aku dengan kalimat tauhid di dunia dan di akhirat. Kemudian ambillah secakup air untuk hidungmu, hiruplah air itu, hemburkan sampai tuntas, diulangi 3 kali, bacalah doa ini ketika menghirup air. Insrop ini dinaikkan banyak macam itu. Jadi yang bab pertama kali tadi ketika mencuci wajah, bab yang pertama kali di dalam rukun wudu adalah mencuci wajah, rai. Ambillah air untuk membasuh wajahmu, batasannya yaitu dari mulai garis tumbuhnya rambut, jidat, sini, turun ke bawah, bagian atas sampai ke ujung dagu di sini. Kemudian ditarik secara ke atas dan dari mulai telinga ke telinga yang lain secara menyamping. Ini daerah wajib wudu nih, dari sini, dari ujung tumbuhnya rambut ke sini. Ini hati-hati. Makanya tak sah kalau orang berwudu cuman apa dia kalau ibu-ibu nak kondangan tuh cuman dicemek-cemeknya baik cuman. Tak boleh itu. Jadi kalau berwudu naik ke sini dibasah ke kalau. Jadi yang disebut dengan daerah wajib berwudu tadi semuanya wajib dibasuh. Jangan lupa engkau membaca doa ini ketika membasuh wajah. Jadi tadi baru sampai batas niat baik kita sudah diajar ke doanya. Ini nyuci muka lado pula. Allahumma bayyin wajhi binurika yauma tabyadu wujuh awliyaika wa la tusawwid wajhi bizulumatika yauma taswaddu wujuh a'daika. Ya Allah, sinarilah wajahku dengan cahayamu di hari kiamat, yaitu saat bersinarnya wajah para walimu, dan jangan engkau suramkan wajahku di hari kiamat, yaitu saat engkau menghitamkan wajah para musuh-musuhmu. Jadi waktunya cerah itu minta doa dengan Allah bersinar. Goyana galak juga baca doa Allah menja'al nuro fi wajhi. Allah datangkanlah cahaya di wajahku ini. Makanya kalau kamu tengok wajahku cak twing twing ya, bersinar itu ya. Saya tidak kejengokan sinarnya dalam lockdown nih, sebulan nih. Redup sinarnya. Jangan kau tinggalkan sunnah menyelai-nyelai rambut jenggot yang tebal dengan jari tangan. Jadi kalau ada jenggot habis itu diselai-selaikan. Kalau ada jenggot, mana aku tak kata jenggot, tak usah kamu katoi, ya. Bukan tak kalap jenggot, aku tahu manjang ke jenggot hukumnya sunnah. Cuman aku lah nyobonya. Jenggot aku tak beraturan, tumbuh sini manjang deh, tak keruan aku. Yang kedua rumah ni belum sukonya aku ni berjenggot. Ya sudah, nyeneng kata yang rumah wajib berjenggot sunnah, tinggal ke dulu yang sunnah, ngembek yang wajib. Ya, kita ni payah, kita ustaz ni ceramah aku pernah tanya, "Ustaz, ngapa ustaz dewek tak berjenggot? Tak usah tahu hukumnya sunnah je." Aku bukan dah, jenggot aku ni galak. Adunya wong yang tumbuh jenggot tak beraturan, ini panjang, ini nuncep. Nah, aku ini termasuk yang macam itu. Ini jenggot tak bagus. Yang kedua tadi kapan jenggot nyompok ngerung, ngeriting tak keruan aguk itu. Yang kedua rumah ni belum suka ni aku ni pakai jenggot. Jadi sudahlah, belum jenggot dulu sementara ni. Ada juga dikit-dikit. Malah panjang dikit tebas kawan. Lambat kita nebasnya langsung ya tak. Lalu kemudian membasuh tangan. Kemudian wajib bagi membasuh tangan termasuk dalam rukun wudu. Dahulukan tangan kananmu lalu tangan kirimu beserta sikunya, ya. Wa aidiakum minal marafiq. Perhatikan nyuci tangan ini, ya. Ini tangan, mohon maaf tak bisa tarik dengan tinggi, ya. Waktu kita ngambil air wudu nak nyuci tangan, yang benar itu sebenarnya dari sini nyampaknya ke bawah. Tak ada air. Cara ilmu kesehatan, kuman itu mulanya banyak di tangan. Jadi waktu kita nyuci tangan ke sini, kuman melok ngalir dan jatuh ke bawah. Berbeda ketika kita sini, kumannya tidak nyampak, tapi tetap balik ke sini lagi. Jadi nyuci tangan itu dari ujung jari sampai dengan siku, saat seperti ini. Ya, itu naikkan seperti ini. Mulai dari ujung jari sampai ke siku. Makanya dalam Islam ini tidak ada diperintahkan untuk panjangkan kuku. Ngapa? Kalau kukunya panjang takut air tidak masuk ke sela-sela ini. Ya.
Lalu masuk tangan ada doa juga, Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikan kitab catatan amal kepadaku dengan tangan kanan dan perhitungkanlah amalku dengan perhitungan yang mudah. Ya. Jadi kita kaget bakal nerima kitab amal apa yang kita perbuat di hari pembalasan. Apa namanya? Hari di mana kita mempertanggungjawabkan. Kalau dalam kitab Dakhurikul Akbar dijelaskan waktu kita mati, malaikat itu akan datang. Kita tahunya kan selama ini Mungkar Nakir, ternyata ada malaikat lain sebelum Mungkar Nakir. Ada namanya malaikat Ruman. Lah satu bab kita bahas tentang bab kematian panjang. Jadi kita mati ni tahunya malaikat Mungkar Nakir datang. Bukan, sebelum Mungkar Nakir itu ada malaikat lain yang datang terlebih dahulu. Namanya Ruman. Dia tanya segala macam, dia tulis. Itu ada dalam surah Al-Isra. Wa kullu insanin aljamnahu ta'iruhu fi unuki wa nuhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqau mansura. Tapi insyaallah nanti kita akan bahas di bab khusus. Karena ada ini apa namanya? Tak tuntas nak bahasnya. Ustaz, ngapa cepat kan? Galak setengah jam lah lewat 40 menit. Aku ni ngejo ke ibu-ibu nak masak. Wong tak nak nonton ni rai kita baik, nak masak pula mereka tu anaknya ribut. Tontonlah sekali. Nah, tak makan, tak ada buka. Aku pula kena salah. Jadi makanya kita ni makanya kalau nak disenangi wong tu jadi penceramah ni harus penceramah pengertian. Aku ni salah satu penceramah pengertian. Tahu aku kamu nak masak. Tonton aku dengar baik jam 4, 4:30 kita kelar ya. InsyaAllah. Lalu kemudian mengusap kepala. Kemudian usaplah kepalamu secara merata dengan kedua tanganmu yang telah engkau basahi dengan air. Caranya yang paling utama ialah dengan menempelkan ujung-ujung jari tangan kanan dengan ujung-ujung jari tangan kiri, lalu letakkan pada kepala bagian depan dan jalankan ke belakang. Aku ni malas ni muka peci ni, kalau tak lurus lagi jangan kamu katoi ya. Kalau aku sudah mau, aku ni kalau pakai peci ni galak miring terus, tahu ngapa? Pala aku miring apa-apa. Yang ini saat sini nyampakkan air, lepaskan boleh atau jalankan air langsung ke muka seperti ini. Sampai ke belakang. Letakkan pada kepala bagian depan dan jalankan ke arah belakang sampai tengkuk dan sekitar. Jadi seperti ini. Tak ada kena air. Dilepas ke boleh, teko banyunya dinaikkan ke pocok bawah. Boleh. Pakai peci lagi ya. Kamu menjenguk aku. Aku ni tak lama kalau lepas peci ni banyak jemaah kalau ngomong pecah masih umur 25 itu nah. Apa namanya? Enggak ngomong Ustaz pecah ini katanya Cak Aril kata kalau tak pakai peci. Jadi bukan aku pecah Aril tu pecah aku. Kalau meremeh ke kamu ni. Mirip. Coba tengok Adil bagus tak? Terus dah. Aku ni galak ni orang rumah galak marah miring tu. Mana dari situnya kita tak galak miring siapa galak miring ya dah. Mana pakai miring nak dia apa ke? Waktu ngusap pahala cara nak penesan tapi puasa tahu lah dia badan lesu perut lapar inilah penesan ala puasa ini ya. Ada doanya juga atau panjang doanya, Allahumma ghattini bi rahmatika wa anzil alayya min barakatika wa azillani tahta zilla arsika yawma la zilla illa zilluka. Allahumma harrim sya'ri wa bashari alan nar. Ya Allah, selimutilah aku dengan rahmatmu dan limpahkanlah atas diriku berbagai berkahmu. Naungilah aku di bawah naungan arasmu di hari kiamat, yaitu saat tidak ada lagi naungan kecuali naunganmu. Ya Allah, haramkanlah rambut dan kulitku dari panasnya api neraka. Jadi luar biasa nih kalau kita melok guru-guru kita selamat gitu nih. Bayangkan baru ngusap pala ada doanya lagi. Kemudian mengusap telinga. Ambillah air dan usapkan kedua telingamu bagian luar dan bagian yang dalam. Perhatikan caranya cair. Masuk ke sini. Ujung jari ini, ujung jari masukin ke lubang telinga. Set. Ini ada air tadi kan. Set. Masuk ke sini. Yang jempol ini berada di belakang telinga. Seperti ini. Waktu ini muter mengikuti putaran kuping kita. Perhatikan kedengaran kamu ini masuk tangan. Waktu ini putar ke sini. Set ke pojok. Tangan yang belakang ini dia memijit bagian belakang kuping ditorong ke depan. Seperti ini. Jadi taruhkan kuping di sini, putar ikutin lubang yang ada dalam kuping, ini mendorong ke sini. Dilakukan 3 kali sunahnya. Jadi naikkan ke sini, dorong ke sini. Waktu masih telinga ada doanya ada lagi. Allah maj'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma asmi'ni munadiyal jannati fi jannati ma'al abrar. Aku pernah ketemu habaib sikok yang apal galau doa ini.
Jadi setiap doa mulai dari masuk ke tangan tadi sampai selesai kaki dia hafal. Itu Masya Allah nih. Ya Allah, jadikan aku termasuk golongan orang-orang yang mendengar firman-Mu lalu mengikuti yang paling baik. Ya Allah, jadikan aku dapat mendengar panggilan-Mu, juru panggil surga-Mu di surga bersama orang-orang yang baik. Lalu kemudian usaplah lehermu dengan air sambil membaca ini. Allahumma fukka raqabati minan nar wa a'udzubika minas salasi wal aghlal. Ya. Apa namanya? Leher dengan air sambil baca doa, ya Allah, bebaskanlah leherku dari belenggu neraka yang aku berlindung kepadamu dari rantai-rantai api neraka. Jadi kita dibelenggu di leher ini. Makanya boleh kita minta doa, ya. Lalu kemudian yang terakhir dari rukun wudu adalah membasuh kaki. Kemudian basuhlah kedua kakimu beserta kedua mata kaki, dahulukan yang kanan lalu yang kiri, dan tinggikan basuhan air sampai di tengah-tengah betis. Jadi jangan kita basahi kok, mohon maaf ya. Bukan tidak sopan ini, juga tidak sopan pula Ustaz nih. Memang sunnahnya wudu batas ini, ya. Jadi enggak ini Del. Menika dia lakukan angkat tinggi-tinggi lah, aja singkap pula. Wajibnya batas mata kaki. Tetapi kata Imam Al-Ghazali, cucilah sampai dengan ke betis kalau itu. Kenapa? Karena kata Rasulullah, kata Imam Ghazali ngomong, Rasul katakan nanti di hari kiamat sampai sejauh mana engkau mencuci batas itulah sinar. Jadi kalau kita biasa nyuci batas betis ini, maka di akhirat kage sinar itu dari betis ini sampai sini. Itu aku sampai dengkul sini, saat laju lah, maka sinar itu dari sini. Jangan hawa ego dengan paha lo, nak sampai paha tersingkap, jingo lah yai paha tersingkap pula, nak sampai pukang ni, biar dari pukang Ustaz. Ya pukang nah, tempat wuduk berbuka, muka aurat kau tu dosa, itu tak boleh. Jadi bercucilah kaki, lalu kemudian jangan lupa membaca doa ini, Allahumma sabbit qadamaya ala syiratil mustaqim ma'aqdami ibadika salihin. Ya Allah, teguhkanlah kedua telapak kakiku di atas jembatan syiratul mustaqim bersama telapak kaki hamba-hambamu yang soleh. Dan bacalah doa ketika membasuh kaki kiri, kanan kiri beda. Tadi yang kanan dan kiri adalah Allahumma inni a'udzubika an tazila qadamaya ala syirati finnari yauma tazillu aqdamu munafiqin wal musyrikin. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari tergelincirnya telapak kakiku dari jembatan sirat mustaqim ke dalam api neraka di hari tergelincirnya telapak kaki orang-orang munafik. Jadi kita berjalan di jembatan sirat, ujung rambut di belah 7 itu. Di situlah banyak orang-orang munafik tergelincir. Makanya kita berdoa dengan wa amal ladzina fasaku fama wa hum nar kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu azaban nari alladzi kuntum bihi tukadzibun. Jagalah sunnah pengulangan 3 kali di semua gerakan di atas tempat wudu tadi. Jadi sekali hukumnya wajib, 2-3 kali hukumnya sunnah, ya. Selesai wudu bacalah doa wudu, mungkin yang biasa kita baca ada doa yang agak panjang juga diajarkan di sini. Karena nanti kita akan posting juga, dikasih tahu sama admin insyaallah, ya. Lalu yang paling penting yang terakhir adalah hal-hal yang harus kita jauhi dalam berwudu. Ada 7, ya. Yang pertama, jangan mengibas-ngibaskan tanganmu karena air akan berserakan. Jadi kalau kita berwudu tidak boleh ngadai banyu, ini tidak boleh. Karena air itu akan berserakan dan Rasul selalu menyuruh kita untuk hemat dengan air. Yang kedua, jangan menampar wajah dan kepalamu dengan air. Jangan membasuh dengan keras tapi hendaknya dengan lembut. Jadi tidak boleh ditampar banyu ni. Misalnya nyuci muka, lolo pula berasa dah apa gawe nyuci. Naiknya pelan-pelan. Saat ambil kita membaca doa, baca niat dan doa tadi. Lalu yang ketiga, jangan berbicara saat berwudu. Jadi kalau kita berwudu, handphone bunyi, diam kala dulu. Ada kawan ngajak kocer, diam kala dulu. Karena 7 hal ini harus dijauhi kata Imam Ghazali. Termasuk salah satunya adalah berbicara saat berwudu. Yang keempat, jangan menambah basuhan atau usapan lebih dari 3 kali. Makruh hukumnya. Jadi jangan kamu kira tambah lama berwudu ini tambah bagus. Anak galak nyingok wong tuh. Itulah sudah selesai dari kaki, dari muka sampai kaki, dia masih rai. Aduh, temu. Banyu ni ngocor, ini sur. Dia, ya Allah, jika mak kayu artis ngosok rai, bagus tidak. Dosa pula marah ke wong aja rai. Tak boleh. Maaf, belum Ramadan ngatai wong habis ya pahala aku lah. Ngosok
Oh, ya Allah, kataku, astagfirullahaladzim. Banyunya ngocor. Yang macam ini bukan malah baik dan bagus, malah mubazir air. Dan Rasul sangat marah dengan kita, dengan air. Hati-hati. Jadi jangan ditambah-tambahi, cukup 3 kali. Yang kelima, jangan memperbanyak siraman air jika tidak perlu, hanya karena sebab waswas. Karena bagi para penderita waswas, terdapat setan yang selalu mempermainkan mereka, disebut dengan namanya walhan. Anak setan iblisnya ada 9 kalau tidak salah. Inzib, walhan, watan. Nanti kita dasim, akwar, banyak ada 9. Lagi kita bahas bab khusus anak-anak setan iblis berikut nama-namanya. Kamu jangan salah-salah kamu. Dasim itu anak setan iblis, ngodaung galak makan kalau tidak salah dasim itu. Jangan kamu tunjuk nama anak kamu Dasim. Oh, memang bagusnya ini tak Muhammad Dasim. Nama anak setan itu artinya. Jadi kita bahas termasuk dengan walhan ini. Walhan yang galak waswis kita. Sudah belum? Sudah belum? Beratur. Nah, itu hati-hati. Makanya ini doa yang pertama kali tadi ketika kita nyelap ke tangan di air tadi, apa yang doa dibacakan? Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Jadi kita berdoa kepada Allah, kehadiran walhan ini jangan sampai hadir menggoda kita. Yang keenam, jangan berwuduk dengan air yang panas karena sengatan sinar matahari. Tidak boleh. Jadi air terjemur maksudnya. Air terjemur dalam gentong itu tidak boleh dipakai. Dan yang ketujuh, jangan berwuduk dengan air yang berwadah kuningan, emas atau perak. Jadi tidak boleh kita berwuduk dengan wadah. Jadi kamu misalnya sugi kayu ada emas di wadah banyak wuduk, jangan nian, apalagi taruh di luar. Bagusnya ini balak pening, mau banyak buntu ini hari. Kamu ada wadah banyak untuk wuduk dari emas. Saya kira mak menurut anak angkat bawa ke toko emas. Emas lagi mahal 4 juta lebih sekarang. Lumayan deal. Mensuada itu gawak jualkan kau singgonya. Jangan lupa Ustaz 10%. Saya ingin tahu ini. Karena terdapat keterangan juga di dalam sebuah hadis, ana man dzakarallaha inda wudu'i zaharallahu jasadahu kulluhu wa man lam yazkurillahu lam yutahhir minhu ila ma asabahul ma'. Sesungguhnya barang siapa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam wudunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mensucikan seluruh tubuhnya, zahir dan batin. Dan barang siapa tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak suci dari tubuhnya kecuali bagian yang terkena air. Jadi kalau kita berwudu itu kita mengingat Allah, maka lahir batin disucikan oleh Allah. Tapi kalau kita wudu tidak ingat dengan Allah, cuma bagian badan yang basah itu yang bersih. Luarnya tidak, batinnya tidak dibersihkan oleh Allah. Untuk itu Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, kita akan belajar lebih dalam lagi nanti bab wudu ini. Di Bidayatul Hidayah ini cuma mengupas ujung bagian-bagian yang pentingnya Pak. Kalau nak lengkap ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia panjang ini 1,5 meter kitab itu, enggak panjang. Tapi kita ini kadang ngambil edisi Ramadan. Soalnya kan kamu kan biasa ceramah di kantor-kantor, di masjid musola. Tidak kati sekarang usah ceramah masjid kantor musola nih. Jadi salah satunya lewat media online inilah. Insyaallah mudah-mudahan manfaat. Kita tutup dengan doa, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yas'a wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan baraka. Summa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.